Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita ketemu lagi ya di kelas perilaku konsumen dan strategi pemasaran. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang marketing mix atau bauran pemasaran ya, bagaimana seorang manajer pemasaran, seorang marketer itu berusaha untuk meracik strategi di antara keempat komponen dalam marketing mix itu untuk menghasilkan keuntungan yang optimal ya. Review sedikit ya, ada 4P di sana yang sudah kita bahas, yaitu produk, kemudian price atau harga, promotion, dan place. Keempat faktor itu yang coba untuk diatur, disusun strateginya, ya ada strategi produk, ada strategi harga, ada strategi promosi, dan strategi place atau distribusi, sehingga didapatkan satu racikan strategi marketing mix yang paling tepat buat perusahaan, yang bisa mengenerate revenue dan juga menghasilkan profit yang bagus buat perusahaan ya. Nah, itu sudah kita bahas ya dalam pertemuan sebelumnya dan sudah kita kasih contoh-contohnya, kemudian kita diskusikan juga beberapa hal yang memang terkait dengan itu ya. Jadi marketing mix ini sesuatu yang harus dipahami supaya muncul ide-ide yang bagus, tahu wilayahnya di mana saja. Kita harus mencoba untuk mengeksplorasi ide-ide pemasaran yang bisa kita jadikan sebagai salah satu upaya ya untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan brand, meningkatkan akhirnya ujungnya adalah meningkatkan revenue dan profit bagi perusahaan. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan diskusi tentang strategi merek ya, atau branding strategi ya. Kalau Bapak ngomong branding tentu sudah sering sekali dengar ya, apalagi sekarang ini kan eranya era branding gitu ya, di mana-mana orang berusaha untuk membangun brand ya. Bukan istilah yang asing lagi sebetulnya ya, cuma kita akan sedikit ulik bagaimana dari sisi teori tentang aktivitas branding ini ya. Kita coba nukil dari pendapat seorang pakar marketing ya, sudah sering Pak sebut namanya Philip Kotler. Beliau mendefinisikan branding sebagai satu kumpulan kegiatan komunikasi yang dilakukan perusahaan dalam rangka membangun dan membesarkan brand atau merek ya. Jadi kalau brand itu merek, branding itu aktivitas membangun brand. Nah, gampangnya seperti itu ya. Apa-apa yang kita dilakukan oleh perusahaan ya, oleh produsen, oleh marketer dalam rangka membangun brandnya supaya dikenal, supaya dikagumi, supaya punya persepsi positif dan seterusnya. Nah, upaya-upaya itu dinamakan dengan branding ya. Jadi branding ini lebih ke aktivitasnya ya, lebih ke kegiatannya ya. Dan branding ini dia bisa mencakup nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, kombinasi dari semuanya untuk mengidentifikasi barang atau jasa atau kelompok penjual untuk membedakan dengan barang dan jasa dari saingnya ya. Nah, ini ada beberapa pendapat lagi ya dari ahli, contohnya dari Robin Landa, ini branding telah berkembang dari sekedar merek atau nama dagang dari suatu produk, jasa, atau perusahaan yang berkaitan dengan hal-hal yang kasat mata dari merek ya. Jadi tidak hanya sekedar nama doang sekarang branding ya, tidak hanya sekedar logo, tidak hanya sekedar ciri-ciri visual, tapi juga meliputi bagaimana citra, image, kemudian kredibilitas, karakter, pesan, persepsi, ya, bagaimana kita menempatkan anggapan di benak konsumen dan seterusnya. Kita sudah bahas ya tentang STP juga, ya, ada positioning, ini juga sebetulnya salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam rangka membangun brand ya. Oke. Ini menurut Marty Numeri ya, jadi branding berarti suatu pernyataan mengenai siapa identitas, apa yang dilakukan produk jasa yang ditawarkan, dan mengenai kenapa suatu merek layak dipilih karena keistimewaannya ya. Brand adalah reputasi ya, merek yang memiliki reputasi adalah merek yang menjanjikan sehingga publik mempercayai dan memilih merek tersebut ya. Maka kalau brand equity-nya kuat, maka tentu produk itu akan punya reputasi yang bagus ya, karena dia dipersepsi, merek itu dipersepsi dengan sangat kuat oleh para konsumennya ya. Ada beberapa unsur branding ya. Yang pertama nama merek atau brand name-nya itu sendiri ya. Ini merupakan bagian dari merek yang bisa diucapkan ya.
Contohnya ya misalkan di komputer ada brand Asus, ada Honda, ada Lux, ada Indomie, dan lain seterusnya. Kemudian ada juga tanda merek atau brand mark. Ini adalah bagian dari merek yang dapat dikenali, biasanya visual, namun tidak dapat diucapkan. Ini seperti lambang, simbol, logo, desain huruf, warna tunggal, ya kan, warna gabungan, ya, suatu bentuk seperti packaging atau kemasan dan sebagainya. Ya, kalau Toyota ya lambang Toyota. Kalau Mitsubishi ada 3 berlian, ya. Banyak ya, kalau misalkan Jaguar kan ada tuh apa namanya simbolnya ya, simbol-simbol itu maksudnya adalah tanda merek atau brand mark ya. Oke, kemudian ada tanda merek dagang atau trademark. Ini adalah seluruh merek atau sebagian dari merek yang merupakan aset khusus yang mampu meningkatkan ekuitas merek. Ya, ekuitas merek atau brand equity yang sudah pernah kita bahas dan dilindungi oleh hukum yang berlaku. Jadi trademark ini khusus untuk mereka yang sudah mendaftarkan ke instansi terkait. Kalau di konteks Indonesia ke Dirjen HKI ya, hak dan kekayaan intelektual ya. Di sana ada dirjen tersendiri di Kementerian Hukum dan HAM. Kalau kita punya brand kemudian kita sudah daftarkan di Kementerian Hukum dan HAM dengan segala persyaratannya dan ternyata lolos, artinya belum ada yang pakai dan seterusnya mungkin ya, sehingga kita dapat mengklaim itu, mendaftarkan itu sebagai brand kita, dan jika sudah keluar sertifikatnya maka sah itu menjadi milik kita, maka kita sudah punya tanda merek dagang atau trademark yang tidak bisa dipakai oleh orang lain ya. Tentunya sesuai dengan kategori yang kita daftarkan. Karena kalau kita mendaftarkan sebuah brand ya untuk memperoleh ini hak kekayaan intelektual itu seperti sertifikat merek gitu ya, itu ada kelas-kelasnya. Nanti silahkan dipelajari ya. Misalkan saya pernah daftarin untuk kelas 35 itu untuk nama toko ya. Ada juga kelas 25, kelas 25 itu untuk nama merek baju gitu ya. Jadi kategorinya beda-beda. Kita bisa mendaftarkan untuk beberapa kategori, tentu dengan biaya yang berbeda gitu ya. Nah, orang lain mungkin bisa punya merek yang sama dengan kita, mungkin dengan kategori yang berbeda. Bisa saja gitu ya. Kalau kita hanya mendaftarkan untuk satu kategori, sementara kategori yang lain masih terbuka, ya bisa saja nanti akan diambil orang lain untuk kategori yang berbeda ya. Nanti silahkan di-search lebih lanjut tentang kategori-kategori yang bisa kita daftarkan. Kalau kita mau mendaftarkan banyak kategori ya nggak apa-apa juga gitu ya, asalkan kita mau tentu ongkosnya ada ya, karena di sana ada biayanya per kategori, dan untuk apa namanya pengajuan dan seterusnya tentu ada biayanya. Kan ada tuh apa namanya beberapa brand supermarket besar, hipermarket, kemudian minimarket ya, dia itu yang awalnya adalah untuk kategori nama toko, sekarang dia juga melebarkan ke aneka jenis produk, banyak banget ya. Bapak sebut aja misalnya Indomaret ya. Indomaret itu kan awalnya memang nama toko, tentu sudah didaftarkan sebagai nama toko, tapi dia juga mendaftarkan untuk sekian banyak jenis merek atau kategori. Misalkan ya, ada air mineral ya, sekarang dikasih merek Indomaret. Ada tisu mereknya Indomaret. Ada snack mereknya Indomaret. Ada celana dalam mereknya Indomaret. Berarti dia mendaftarkan untuk sekian banyak kategori ya. Nah, tentu bagi dia nggak ada masalah ya, karena kan biayanya juga nggak terlalu besar ya. Pengalaman Bapak terakhir ngurus brand itu untuk satu brand itu sekitar hampir 2 juta ya, 1,9 kalau nggak salah ya. Terakhir Bapak ngurus brand itu segitu biayanya ya. Ya, kali aja kalau misalkan mendaftarkan 100 kategori yang berbeda tinggal mengalihkan saja. Tapi tentu tetap dicek ya apakah masih available atau tidak ya. Dan itu tentu sudah bisa kita cek lewat websitenya. Kalau kita memang tidak bisa menelusuri ya nanti kita bisa pakai jasa konsultan ya. Banyak sekali konsultan di bidang merek yang melayani ya proses pendaftaran merek ini. Tentu dengan biaya ya, ada jasanya di sana ya. Kemudian ada juga hak cipta atau copyright. Ini adalah hak istimewa dari sebuah produk yang mendapatkan pelindungan dari undang-undang ya. Saya pernah mendaftarkan hak cipta untuk buku ya. Jadi saya menulis buku itu saya daftarkan hak ciptanya dan sudah dapat. Ada 2 buku yang sudah didaftarkan dan semuanya sudah keluar sertifikat hak ciptanya, dan itu melekat selama 100 tahun kalau nggak salah. Seingat saya 99 tahun atau 100 tahun di sertifikatnya kan. Lama sekali ya. Kalau merek itu cuma 10 tahun.
Kalau merek kita mendaftarkan untuk merek baju, saya pernah mendaftarkan untuk merek baju, merek madu, ya kan? Itu hanya 10 tahun, dan setelah 10 tahun kita harus perpanjang dengan biaya yang sama gitu ya. Nah, sementara hak cipta ini untuk 99 tahun atau 100 tahun seingat saya ya. Jadi ya nyaris selamanya lah ya untuk hak cipta ya, atau apa, hak cipta atas kekayaan intelektual ya, seperti buku, musik dan seterusnya, logo dan seterusnya ya. Oke, kemudian kata-kata ya, ini slogan, tagline, jingle ini juga masuk dari bagian branding, kemudian suara juga ya. Nah, syarat sebuah branding yang pertama tentu kita berharap ya bisa mudah diingat, mudah dihafal, memorable lah ya. Jadi orang itu nggak perlu effort yang khusus ya untuk bisa mengingat. Enak didengar, mudah diingat, itu satu kelebihan sendiri ya. Sehingga bikin satu brand itu ya harus ada seninya ya, jangan asal gitu ya. Kalau sulit sekali dihafal, sulit sekali diucapkan, nanti tentu akan menyulitkan orang untuk mengingat kan gitu. Kemudian juga meaningful, dia punya arti yang bagus, mudah dirubah, transferable, artinya bisa di switch nanti kalau misalkan kondisi menghendaki begitu ya, dapat dilindungi, protectable dan disukai ya, likability ya. Tapi kadang-kadang sesuatu yang belum familiar mungkin masih agak-agak orang tuh masih agak aneh. Tapi kalau sudah diiklankan terus, diedukasi terus, lama-lama orang biasanya suka juga akhirnya ya. Oke, ini jenis-jenis branding ya, ada product branding, personal branding, corporate branding, cultural branding, dan juga destination branding. Sebetulnya ada lebih dari ini ya, kita bisa saja kasih nama-namanya, tapi ini umumnya ini yang sering kita lihat ya. Product branding ini adalah branding terhadap produk atau merek yang mampu mendorong konsumen untuk memilih atau membeli produk yang di-branding selain produk kompetitor. Nah, ini kalau kita fokusnya pada produk branding, maka tentu kita akan membangun image yang positif terhadap produk yang kita kampanyekan gitu ya. Kita berusaha untuk menunjukkan kelebihan-kelebihan atas produk tersebut, manfaat yang didapatkan konsumen setelah mengkonsumsi produk tersebut misalnya. Jadi seputar produknya ya. Tentu ini banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan komersial ya, karena mereka punya produk, harapannya produk itu bisa memberikan value kepada konsumen, jadi dikomunikasikan value-nya, dan tentu perusahaan ingin produk itu punya persepsi yang positif ya di mata konsumennya. Yang kedua adalah personal branding. Ini branding untuk personal atau untuk orang ya, untuk memasarkan dirinya ya. Biasanya ini untuk para public figure, artis, musisi, politisi sekarang nih ya. Sekarang ini politisi luar biasa brandingnya ya, apalagi eranya sosial media ya, ini sudah ramai sekali ya personal branding. Tapi sebetulnya sih ya nggak terbatas pada politisi. Semua orang sekarang personal branding ya, di medsosnya masing-masing, di akun medsosnya masing-masing, mereka mencoba untuk menciptakan image ya. Tentu saja ya yang positif ya terhadap dirinya ya. Tentu harapannya mungkin yang jualan bisa lebih laku jualannya gitu ya. Atau ya kurang tahu juga ya. Tapi yang jelas ya untuk tujuan yang positif ya oke ya. Artinya bukan untuk sekedar pamer, bukan untuk sekedar dalam tanda mengelabuhi, tapi memang personal branding ini untuk membangun sebuah ekuitas merek yang kuat ya untuk orang per orang. Harapannya kalau kita dikenal sebagai misalnya sebagai seorang yang ahli di bidang accounting misalnya atau finance accountnya, maka tentu orang akan lebih mudah memakai jasa kita kan gitu. Karena kita dikenal ahli di bidang itu. Ya. Tergantung kita mau membrandingnya dalam bidang apa, supaya orang kalau mau pakai jasa kita itu ya jelas gitu, gampang, karena kita sudah jelas-jelas membranding sebagai apa mungkin di akun medsos kita, atau mungkin di di identitas yang kita share publik gitu ya. Corporate branding ini kepada perusahaannya ya. Jadi kalau produk branding itu hanya produk-produknya, merek-mereknya. Kalau corporate lebih kepada induknya, induk perusahaannya. Kan kadang-kadang ada tuh iklan-iklan yang dia itu nggak ngiklanin produk, tapi ngiklanin tentang perusahaan. Dia menunjukkan bagaimana perusahaan itu berkontribusi pada masyarakat, kemudian menjadi bagian dari pembangunan negara misalnya ya. Contoh nih Sinar Maslen, saya lihat Sinar Maslen itu kan swasta, dia banyak sekali membangun gedung-gedung, membangun perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan seterusnya. Nah, ini salah satu jenis corporate branding. Kemudian BUMN juga sering sekali tuh melakukan corporate branding ya, misalkan BRI, BNI, Mandiri, ya kan perusahaan-perusahaan besar rata-rata melakukan corporate branding.
Nah, tapi bukan berarti dengan corporate branding kemudian tidak ngefek ke penjualan ya. Biasanya dengan corporate branding yang bagus, persepsi yang positif itu terbangun, justru kemudian ini berdampak pada sales perusahaan karena masyarakat kemudian punya persepsi yang positif, suka pada perusahaan itu, kemudian tahu produknya, dan bukan tidak mungkin mereka akan prefer untuk membeli produknya dibanding dengan perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan corporate branding atau tidak disukai oleh konsumen ya. Jadi corporate branding ini juga positif ya dalam rangka membantu perusahaan menciptakan persepsi yang positif, image yang bagus ya di mata masyarakat. Kemudian destination branding ya, destination branding ini untuk mengenalkan produk atau jasa saat nama lokasi daerah disebutkan ya, misalkan Jogja dengan gudeg bakpia, kan jelas kan, Madiun dengan pecel Madiunnya, Bali ya itu tentu destinasinya banyak banget ya kan, masing-masing sekarang wilayah-wilayah itu punya destination branding sendiri-sendiri yang membuat itu unik dan membuat orang itu tertarik untuk ke sana. Kemudian cultural branding ini adalah upaya branding yang berusaha mengembangkan reputasi tentang lingkungan ya dan orang-orang dari lokasi atau kebangsaan tertentu ya. Ini lebih kepada culture, artinya kepada budaya. Dan ini di Indonesia banyak banget ya cultural branding ini, lokasi-lokasi tertentu mereka punya kebudayaan sendiri-sendiri dan itu berusaha untuk dibangun gitu ya tentang kebudayaannya ya. Oke, kenapa kita perlu branding? Ada beberapa fungsi. Yang pertama tentu sebagai pembeda, ya, karena brand yang kuat itu bisa kita gunakan untuk membedakan antara perusahaan dengan kompetitor tentunya ya. Kemudian promosi dan daya tarik, pasti semakin kuat branding kita, tentu ini akan menjadi promosi yang positif dan bisa punya daya tarik ke depannya ya. Membangun citra, image, ya. Brand yang kuat tentu akan memunculkan keyakinan pada konsumen. Ada jaminan kualitas, masa perusahaannya bagus, produknya cek-cek kan nggak mungkin gitu kan. Orang kan akan berpersepsi kalau citranya bagus, tentu produknya juga bagus, berkualitas, dia tidak akan mengecewakan konsumen, dia tidak akan sembarangan gitu ya, dalam tanda kutip, bahkan mungkin mengelabui konsumen dengan produk-produk yang tidak berkualitas gitu ya. Kemudian pengendali pasar, nah ini juga akhirnya kalau brandnya sangat kuat, tentu dia bisa punya privilege untuk mengendalikan pasar karena masyarakat sangat mengenalnya, produknya tersebar luas di mana-mana. Nah ini dia bisa dalam tanda kutip punya kekuatan ya untuk bisa mengendalikan pasar harus bagaimana arahnya gitu ya. Kemudian tujuan dan manfaat branding diantaranya adalah membangun rasa percaya kepada masyarakat terhadap brand tersebut ya. Karena brand ini kalau sudah dipercaya ini akan sangat powerful ya untuk bisa mempertahankan posisi perusahaan di masyarakat gitu. Dan kita tahu ya di Indonesia itu banyak sekali brand-brand yang sudah legendaris gitu ya, yang mungkin dari kita lahir sudah ada sampai sekarang. Itu bukan pekerjaan yang singkat, itu adalah kerja panjang dan menghabiskan effort yang banyak gitu ya. Cost yang mungkin juga banyak, tapi kan perusahaan akhirnya memanen ya aktivitas brandingnya itu dalam bentuk penjualan produk atau jasa yang bisa menghasilkan revenue yang positif bagi perusahaan. Oke, kemudian ada juga membangun rasa cinta masyarakat terhadap brand. Ada orang-orang yang sampai dia itu menjadi advokatnya brand, pembela brand. Kalau brandnya itu dijelekin orang di medsos misalnya, dia akan marah gitu. Kenapa begitu? Karena sudah cinta dengan brandnya, sudah lama pakai, ada kecocokan di sana, jadi ada rasa memiliki terhadap brand tersebut. Nah, kalau sudah sampai rasa cinta dari konsumen kepada brandnya, ini tentu akan sangat menguntungkan perusahaan karena perusahaan punya marketer ulung ya, yang harus dibayar, tapi dia punya pembela ya ketika misalnya brand itu dalam tanda kutip diserang oleh pihak lain, ada pasukan yang akan membela yang notabene adalah konsumennya sendiri. Ini kalau sampai pada tahap ini keren banget ya. Kemudian juga membentuk persepsi masyarakat ya terhadap brand atau merek dari sebuah perusahaan. Manfaat branding ya dari sisi pembeli tentu di sana bisa menceritakan mutu produk ya, karena dari situ kan sudah terbangun kan, oh kalau brand A itu kualitasnya seperti ini, nggak dilakukan misalnya, karena terbukti sekian lama
brand A ini tidak ada komplain dari customer dan seterusnya ya. Membantu perhatian konsumen terhadap produk baru yang mungkin bermanfaat ya. Jadi kalau orang sudah terbiasa memakai brand baru, satu brand, maka dia ketika ada produk baru ya dia relatif tidak akan banyak kesulitan ya untuk membanding-bandingkan, kemudian ngecek, enggak. Dia udah percaya dengan brand itu, dan kalau dia butuh produk baru atau dia butuh beli untuk produk lagi dari perusahaan tersebut, dia nggak akan kesulitan mengambil keputusan karena kenapa? Karena sudah menancap kuat di benaknya produk itu pasti kualitasnya bagus. Kalau mereka tersebut kualitasnya bagus, harganya terjangkau, jadi nggak usah khawatir kemahalan. Kemudian juga after sales service-nya mungkin sudah oke dan seterusnya. Seperti saya itu punya beberapa brand yang menjadi langganan. Misalkan untuk sepatu, ya sepatu itu saya loyal terhadap merek tertentu. Sehingga kalau mau beli sepatu lagi ya saya langsung ke merek itu. Saya nggak perlu tanya-tanya lagi kualitasnya, harganya saya juga sudah tahu range-nya berapa. Jadi tinggal milih yang cocok dan modelnya oke aja gitu. Karena kan pilihannya banyak. Termasuk juga untuk produk-produk celana ya. Celana dulu saya mikir setiap beli kadang-kadang speknya beda. Sama-sama size 34, saya pakai size-nya 34. Itu kadang-kadang beda-beda. Makanya saya sekarang juga sudah punya pilihan brand untuk celana yang untuk kerja, celana untuk aktivitas sehari-hari, itu saya sudah punya pilihan. Sehingga kalau pas butuh, udah tinggal cari brand itu di supermarket, nggak usah mikir lama-lama, udah yang penting size-nya ini udah langsung cepat gitu. Karena kalau enggak kita akan menghabiskan waktu hanya untuk ngepasin, hanya untuk memastikan pilihan kita itu benar gitu ya. Jadi banyak manfaatnya branding itu ya. Bagi kita tentu sebagai konsumen misalnya yang memudahkan kita untuk mengambil keputusan ya. Kemudian juga ada nilai emosional kan. Kalau kita sudah suka dengan suatu brand kan kita juga pede pakai brand itu. Kita juga istilahnya ya adalah nilai-nilai emosional lah ketika kita memakai brand itu ya. Tidak hanya fungsional ya. Jadi tidak hanya functional benefit, tidak ada benefit fungsional tapi juga emotional benefit ya. Benefit emosional. Karena kan kita sebagai manusia ini kan makhluk emosional ya, makhluk. Jadi kita itu butuh sesuatu yang tidak hanya sifatnya teknis fungsional, tapi juga yang sifatnya itu lebih ke emosional, gitu ya. Nah itu lain kali kita bahas dalam kesempatan tersendiri ya tentang bagaimana ada fungsional benefit ya, ada juga emotional benefit, bahkan ada juga spiritual benefit. Nah itu juga nanti akan seru kalau kita diskusikan ya. Kemudian bagi masyarakat, mutu produk atau barang itu lebih terjamin dan konsisten ya. Ini manfaat branding ya. Juga bisa meningkatkan efisiensi pembelian karena menyediakan informasi tentang produk dan tempat pembelian yang terbuka, yang pasti ya. Kemudian juga meningkatnya inovasi produk baru karena terciptanya keunikan-keunikan baru. Jadi banyak manfaat aktivitas branding yang kita lakukan ya. Bagi penjual tentu kalau kita sebagai seorang pebisnis, ya, sebagai seorang pengelola merek, pemilik merek, tentu aktivitas branding ini akan bermanfaat buat kita untuk memudahkan pengolahan pesanan, menyelesaikan masalah, memberikan perlindungan khusus ya atau ciri khusus atas keistimewaan produk karena biasanya kita punya ciri khas ya di branding itu kan kita membentuk persepsi tentang produk kita. Kemudian juga membantu dalam segmentasi pasar, ya kan. Kemudian memungkinkan penarikan sekelompok pembeli yang setia. Jadi kita bisa nge-grab loyalis konsumen-konsumen loyal yang setia terhadap produk kita dan kita bisa mengikat mereka dengan satu kesatuan emosi yang sama terhadap brand yang sudah kita bangun ya. Nah, ini adalah jenis-jenis branding strategi ya. Ada product line extension, ada brand extension, ada multi brand, ada new brand, dan ada co-branding ya. Nah, bagaimana dengan perluasan lini produk atau product line extension? Nah, ini artinya perusahaan membuat produk baru atau produk tambahan dalam lini produk yang sama. Ya, juga menggunakan merek yang sama. Ya. Cuma ada tambahan-tambahan fitur tertentu, misalnya bentuk, rasa, kandungan, ukuran, kemasannya itu dibedain. Ya, ini bisa dipakai untuk meningkatkan penjualan ya, karena dengan adanya product extension, product line extension, misalnya biasanya kemasannya itu hanya misalnya hanya botolan, kemudian kita bikin sasetan. Nah, tentu orang-orang yang biasanya nggak mampu beli botolan karena mungkin ukurannya gede,
Ketika ada produk yang sasetan, mungkin mereka mau beli sasetan karena mungkin kemasannya lebih kecil, harganya lebih murah, tapi mereknya sama, produknya juga sama, hanya secara kemasan dibedain. Atau mungkin ada tambahan fitur-fitur tertentu, rasa, misalkan contoh misalkan perusahaan mie instan yang awalnya rasanya hanya rasa biasa, soto mie, rasa ayam, kemudian ada tambahan rasa rendang, ya kan? Ada rasa apa lagi daerah mana ya diakomodir sehingga bisa apa namanya memunculkan lini produk yang baru. Itu dari sisi rasa. Dari sisi bentuk juga begitu ya. Banyak banget yang awalnya tentunya kotak ditambah dengan bulat, lonjong dan seterusnya. Nah, harapannya ini bisa meningkatkan strategi ini bisa meningkatkan penjualan ya buat perusahaan ujung-ujungnya ya. Dan ini banyak diterapkan ya oleh perusahaan yang sudah berhasil dengan merek produk pertama. Artinya kalau mereknya sudah oke, sudah terkenal, dikenal, kenapa nggak pakai merek itu daripada kita bangun merek baru, sudah pakai merek itu kita pakai untuk lini produk baru, cuman mereknya sama, cuma ditambah-tambah fiturnya, ditambah-tambah apa namanya kemasan dan seterusnya ya. Oke, nah biasanya perusahaan memutuskan menambah lini produk baru ini karena ingin meningkatkan volume penjualan atau memang masih memiliki kapasitas produksi. Masih ada idle capacity di produksinya, belum maksimal, tapi kalau diproduksi dengan yang persis sama mungkin serapannya juga tidak bertambah, akhirnya dibikinlah lini produk baru. Supaya apa? Produksinya lebih maksimal lagi dan juga tentu akhirnya penjualannya juga meningkat ya. Tadi saya jelaskan ya, contohnya ya misalkan ya sampo ya, sampo itu ada aneka variannya. Tadi ada mie instan, ada varian apa ya, ada sekian varian rasa ya. Makin lama makin aneh-aneh sih gitu ya, tapi ya ternyata laku-laku juga, berarti kan memang ada pasarnya kan gitu. Berikutnya adalah brand extension strategi atau strategi perluasan merek ya. Ini adalah perusahaan memutuskan untuk menggunakan merek yang sudah ada, yang biasanya memang sudah berhasil ya di pasar. Kemudian ini digunakan sebagai merek produk baru dalam lini produk yang berbeda. Nah, kenapa? Karena mereknya sudah terkenal, mereknya sudah dikenal. Jadi daripada nanti kesusahan memperkenalkan, ini pakai merek ini, tapi produknya beda loh. Ya, ini produknya beda sama sekali. Ya. Tapi mereknya sama gitu. Misalnya Lifebuoy dulu itu hanya sabun kesehatan ya, sabun keluarga ya. Tapi sekarang kan ada sampo. Ya. Mungkin ada yang belum familiar ya, tapi sekarang sampo jadi ada di mana-mana juga karena mudah sekali memperkenalkan. Itu sudah tahu oh ini dari Lifebuoy misalnya. Dove misalkan ya, itu kan untuk anak-anak cewek ini ya. Ada sabun mandi, ada sampo juga ya kan. Ini karena memang sudah terkenal. Jadi udah bikin produk yang lain dengan ini yang sama, tapi itu bagus. Misalkan juga Wardah, Wardah kosmetik kan sudah terkenal Wardah. Dia memunculkan produk-produk baru gitu dengan lini yang sangat sama sekali berbeda. Kalau Wardah awalnya cuma mungkin lipstick, kemudian tambah ke bedak, kemudian tambah ke yang lain, ke yang lain, ke yang lain ya kan. Ya, jadi macam-macam lini produknya sekarang, tapi mereknya tetap sama Wardah. Ini contoh saja ya. Nah, jadi keuntungannya tentu biaya untuk mengenalkan produk itu menjadi lebih kecil karena sudah dikenal mereknya, tentu nggak perlu iklan yang jor-joran. Dan brand awareness-nya kan sudah tinggi kan, sudah dikenal, ya tentu akan lebih memudahkan dalam rangka penetrasi pasarnya. Sehingga produk itu mudah diterima oleh konsumen karena konsumen sudah percaya dengan brand sebelumnya ya. Oke. Kemudian ada strategi banyak merek atau multi brand. Ya, ini strategi di mana perusahaan menggunakan banyak merek untuk setiap produknya dalam kategori yang sama. Ya, kenapa begitu? Karena apa ya? Ya mungkin perusahaan ya pengen menciptakan second brand gitu. Untuk apa? Untuk melindungi merek utama. Misalkan dia diserang apa namanya pesaing. Ya, pesaing itu menyerang, tapi dia nggak mau head to head dengan pesaing ini. Kenapa? Karena dia merasa nggak levelnya. Tentu dia ciptakan second brand untuk melawan ini misalnya.
Produknya sama gitu. Contoh nih, contoh misalnya air minum Aqua, ya Aqua. Aqua kan sudah memposisikan diri sebagai air mineral dalam kemasan ya, AMDK yang apa ya, premium. Harganya itu premium. Harganya relatif lebih tinggi daripada merek-merek lainnya. Gitu. Dia diserang banyak sekali merek baru kan, tapi dia nggak mau itu nurunin harga, nggak mau. Nah, untuk menghadapi itu, ya salah satu yang dia pakai ya strategi multi brand. Dia bikin second brand. Second brandnya namanya Fit. Nah, kayak yang belum tahu mungkin ya Fit itu sama apa ya? Itu istilahnya adiknya Aqua ya. Satu perusahaan, cuman dia melayani segmen yang berbeda dan dia digunakan untuk nangkis atau melawan serangan para komputer-komputer yang harganya ya selevel dengan Fit. Jadi memang harga Fit sengaja dibikin lebih murah daripada Aqua karena dia sebagai second brand punya posisi yang berbeda kan gitu. Ada beberapa perusahaan menciptakan seperti itu, beberapa brand untuk dalam rangka tentu ujung-ujungnya tetap mempertahankan market share ya. Tapi tentu ada tujuan-tujuan lain ya diantaranya dalam menyikapi persaingan, kemudian supaya dia bisa mengisi banyak struktur pasar dan seterusnya ya. Berikutnya adalah strategi merek baru atau new brand strategi ya. Ini strategi penggunaan merek baru untuk produk baru dengan maksud melindungi produk yang sudah ada. Dengan menggunakan merek yang sama sekali baru, maka jika terjadi kegagalan produk, merek-merek yang sudah ada nggak akan terpengaruh. Nah, memang kalau kita menggunakan merek yang lama ada risiko ya. Kalau misalkan ada masalah dengan merek tersebut, maka ini yang produk baru ini juga terkena. Tapi kalau misalkan mereknya sama sekali berbeda, tentu kan orang kan kadang nggak tahu itu dari perusahaan yang sama. Jadi nggak saling mengganggu antar merek itu. Maka ada perusahaan yang kemudian menerapkan strategi ini. Dia bikin merek baru. Supaya apa? Kalau ada satu masalah dengan merek dari kumpulan mereknya dia, itu nggak akan mengganggu merek yang lain yang sama-sama dia kelola. Gitu ya. Jadi fungsi dari merek baru ya salah satunya tadi seperti misalkan Fit tadi ya, itu sebagai penantang merek pesaing atau fighting brand ya. Bisa juga sih, tapi ya bisa juga tidak ya karena tergantung dari perusahaannya fokusnya seperti apa. Tapi yang jelas terutama merek ini tentu perusahaan harus invest ya. Invest untuk membangun merek baru dan kadang-kadang ada perusahaan yang memang punya kapasitas untuk itu nggak ada masalah. Ada juga perusahaan yang nggak mau invest di situ, ya sudah pakai merek yang ada aja, atau sudah dikenal ini supaya cepet ya. Jadi konsekuensinya kalau kita pakai strategi merek baru ini, ya ada biaya pemasaran yang harus kita investasikan untuk membangun merek dan itu tidak murah, butuh waktu ya, dan butuh serangkaian effort ya, butuh stamina juga agar merek kita tidak hilang di telan zaman, tapi makin lama makin eksis, makin dikenal, dan itu butuh konsistensi dalam promosi, dalam beriklan, dalam mengedukasi pasar, ya, sehingga produk kita itu ya makin dikenal kuat ya di masyarakat ya. Kemudian berikutnya adalah strategi merek bersama atau co-branding. Ini penggunaan dua merek untuk satu produk atau biasa disebut juga kerjasama branding ya. Nah, ini strategi ini kadang ditempuh perusahaan untuk mendapatkan kekuatan dari masing-masing merek ya. Ini biasanya ditempuh oleh perusahaan besar yang sudah memiliki merek yang terkenal, sudah sangat kuat, sehingga penggunaan dua merek ini akan semakin menguatkan posisi perusahaan. Jadi mereka saling memperkuat ya, sama-sama merek yang kuat kemudian digabung sehingga diharapkan lebih kuat lagi. Misalnya ya, Aqua Danone ya. Aqua itu kan merek yang kuat di Indonesia, Danone ini merek yang kuat juga ya di Amerika sana ya. Jadi Aqua Danone ini diharapkan menjadi brand co-branding yang lebih menguatkan gitu ya. Ada juga ya perusahaan-perusahaan, dulu ada Sony Ericsson, ini walaupun sekarang udah almarhum kayaknya ya. Dulu pernah tuh handphone ya, waktu Bapak kuliah dulu ada handphone mereknya Sony Ericsson. Itu kan menggabungkan dua brand ya, co-branding Sony Ericsson. Banyak ya perusahaan-perusahaan, dulu Bapak pernah juga kerja di perusahaan yang gabungan dari merek brandnya itu adalah dari Korea dan dari Belanda ya, LG Philips itu ada. Bapak pernah kerja di PT LG Philips itu kan, dalam rangka memperkuat co-branding ya. Banyak contoh di pasar ya. Ada yang sukses, ada yang tidak ya.
Ya, tentu faktornya banyak ya. Yang sukses ya kerjasamanya bisa terus berlanjut ya. Yang tidak sukses tentu mereka akan mengevaluasi dan bisa jadi ya dalam tanda kutip pisah di tengah jalan ya. Itu biasa aja ya kayak gitu. Oke, penerapan branding strategi. Pertama, gunakan logo yang sesuai. Pastikan ada pesan brandnya, ada integrasi brand, ada soft campaign dan juga konsisten ya. Logo yang sesuai ini penting ya. Logo ini upayakan bisa mencerminkan image produk agar selalu lekat dalam ingatan konsumen ya. Nah, sekarang kalau mau bikin logo nggak usah khawatir, banyak sekali jasa desainer logo ya. Corporate identity itu ya. Sebenarnya tidak sekedar logo ya, tapi logo ini salah satu yang utama. Biasanya kalau kita mau pesen paket corporate identity itu ada logo, habis itu nanti ada paket perusahaan itu ada kop surat, kartu nama, kemudian desain kantor, bahkan desain seragam, kemudian visual identity-nya seperti apa, dan setelah itu satu paket biasanya. Ya harganya sih ya tergantung ya. Kalau sekedar logo ya ada yang mulai dari let's say 100.000 sampai sekian juta ya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan besar, corporate besar itu Bapak pernah dengar ya logo-logo yang besar itu ya mereka ketika mereka order logo itu ke konsultan itu harganya bisa miliaran ya. Padahal kelihatannya cuma segitu doang, logo doang, tapi kan tentu tidak sesederhana itu ya. Jadi pastikan ya kalau kita bikin logo ya logo itu bisa mencerminkan image produk yang positif ya, yang bisa mudah diingat dan seterusnya ya. Kadang-kadang nggak rumit-rumit ya, simpel-simpel tapi punya kekuatan. Misalkan logonya Nike ya, itu kan cuma centang gini doang ya. Itu nilainya sekarang udah luar biasa ya, nilainya jutaan dolar itu. Banyak sekali ya logo-logo yang sudah legend ya. Tentu tidak kemudian langsung bisa bernilai mahal ya. Ada proses ya, ada proses aktivitas branding yang tentu memakan biaya, waktu sehingga sampai logo itu kemudian bernilai sekian juta dolar ya. Sedemikian tinggi nilainya ya. Kemudian juga ada pesan brand yang perlu dikemukakan ya. Ada tagline ya supaya pesan itu bisa menumpang ya strategi pemasaran yang lebih efektif. Misalkan Sosro ya, teh botol Sosro itu kan tagline-nya ya sangat mudah diingat dan itu digaung-gaungkan selama bertahun-tahun dalam semua iklannya. Iklannya macam-macam versi, gonta-ganti pemain, suasananya beda-beda, tapi pesannya sama. Apapun makanannya, minumnya, teh botol Sosro itu bertahun-tahun dikomunikasikan sampai saya sendiri hafal gitu. Konsisten sekali mereka ya. Dengan varian-varian iklan yang berbeda. Nah, tentu mereka punya kapasitas untuk bikin varian iklan yang berbeda, tapi pesannya sama. Sehingga setiap brand itu ya usahakan punya pesan yang kuat seperti ini. Ya. Kuliah BSI aja, ini kan juga sebuah pesan brand yang singkat, mudah diingat, dan powerful juga ya. Itu sudah lama sekali ya, dari zaman tahun berapa? Ini zaman kampanyenya Barack Obama sebelum jadi presiden Amerika ya. Waktu itu kan BSI iklan dengan orang yang mirip dengan Barack Obama, saya lupa namanya itu, yang dipakai iklan oleh BSI ya, BSI Bina Sarana Informatika. Itulah waktu itu muncul tagline ini, kuliah BSI aja. Itu pas waktu itu pas zamannya itu ya. Saya lupa tahun-tahun berapa itu, mungkin 2009 10 atau mungkin lebih muda lagi ya, karena kan Barack Obama kan udah cukup lama ya. Zamannya Barack Obama ya, kampanye jadi presiden Amerika Serikat itu ya. Oke, kemudian mengintegrasikan brand. Jadi brand itu akan dikenal secara luas oleh konsumen ya jika dilakukan branding pada kegiatan bisnis yang dijalankan. Harus ada ya upaya-upaya untuk mengintegrasikan branding itu dalam setiap aktivitas bisnisnya ya. Misalnya logo ditaruh di kemasan, di iklannya ada logonya, di media sosialnya semuanya ada logonya. Ini kan mengintegrasikan. Coba lihat deh, semua iklan dari Unilever, ya kan? Itu iklan kan tahu-tahu di pojoknya nanti ada logonya Unilever gitu, nongol gitu. Itu namanya mengintegrasikan brand. Termasuk mungkin di media-media komunikasi lainnya seperti spanduk, banner, apa-apa itu brand itu biasanya ada di pojok kanan atas atau ditaruh di mana gitu sehingga tetap terbawa terus dalam setiap aktivitas bisnisnya ya, sehingga itu menjadi terintegrasi dan ya sampai benar-benar menancap di benak konsumen ya. Oke, menciptakan pesan yang sesuai dengan brand ini perlu ya, karena keberhasilan branding tentu ditentukan oleh gaya komunikasi yang sesuai dengan brand ya. Dan gaya komunikasi harus mampu merefleksikan kesan pada brand.
Misalkan ikan elmen ini minuman untuk laki-laki ya, minuman supaya bodinya keren gitu ya. Memiliki branding maskulin, ya, warnanya gelap. Ya. Pada tiap kemasannya itu ada tagline yang maskulin yaitu it works. Ini contoh saja ya. Jadi pesannya ya sesuai dengan brandnya, jangan kacau ya, jangan pesannya kemana, brandnya kemana, tidak mencerminkan brandnya kan gitu. Itu tentu harus dipertimbangkan ya. Soft campaign ini perlu, bisa online, bisa offline, bisa melalui media sosial karena sekarang orang itu kumpulnya itu di media sosial, jadi jangkauannya sangat luas. Kemudian juga kontennya yaitu perlu diatur sedemikian rupa, di planning sehingga konsumen itu akan teredukasi dengan baik melalui konten-konten yang disebarkan dan juga tercipta image yang baik bagi brand ya. Dan yang penting konsisten ya. Ini konsisten ini yang butuh effort ya, karena tidak mudah ya. Ada yang cuma tahan 3 bulan habis itu nggak ada lagi, ada yang tahan 6 bulan ya. Ya kalau sebuah perusahaan melakukan aktivitas branding itu bertahun-tahun ya saya yakin dampaknya pasti luar biasa. Ya, jadi jangan cuma rame sesaat, heboh sesaat ya, tapi harus terplanning dengan baik. Bulan ini gimana, bulan depan bagaimana, tahun ini targetnya apa, pesannya dan seterusnya itu sudah didesain sedemikian rupa sehingga aktivitasnya menjadi terencana dan ada target-targetnya. Bahkan kadang diukur melalui survei-survei apakah aktivitas branding itu sudah efektif atau tidak. Kalau tidak efektif harus bagaimana, diganti atau bagaimana. Kalau efektif harus bagaimana, apakah ditambah, disesuaikan dan seterusnya. Sehingga ini butuh kerja jangka panjang. Ya, butuh konsistensi, karena dengan konsistensi itulah kemudian brand itu akan benar-benar menancap di benak konsumen, brand awareness-nya menjadi tinggi, dan pada saatnya nanti dia punya brand equity yang kuat. Nah, kalau sudah punya brand equity yang kuat, ya insya Allah ini sudah menjadi satu modal yang sangat bagus buat perusahaan dalam rangka memenangkan persaingan ya. Ya, konsumen itu menjadi sangat ngeh dengan brand yang ada karena perusahaan secara konsisten mengkomunikasikan value pada brandnya dan akhirnya konsumen juga menjadi familiar dengan brand tersebut. Oke, itu materi kita pada kesempatan kali ini tentang branding. Jangan lupa ya, jadi branding ini bagian dari aktivitas marketing ya sebetulnya ya. Jadi branding sekarang bahkan sudah menjadi jurusan tersendiri ya di beberapa universitas. Di universitas swasta, Bapak lihat ada tuh jurusan branding ya. Bapak nggak sebut universitasnya, ada di Jakarta, ada di Bandung. Itu universitas besar yang punya nama, itu bahkan sampai ada jurusan branding. Kenapa? Karena aktivitas branding ini ternyata sangat menarik, sangat penting, dan ternyata perlu dipelajari secara komprehensif, dan itu ternyata membutuhkan satu kurikulum tersendiri dan ada skill-skill khusus yang harus dimiliki dengan era digital seperti sekarang, sehingga sampai kemudian itu bisa menjadi satu jurusan tersendiri di dalam satu program studi ya di universitas ya. Jadi tidak hanya menjadi bagian dari marketing atau manajemen, tapi dia menjadi jurusan tersendiri. Kalau di luar negeri sudah lama ya, jurusan branding ini sudah lama ya, karena di sana mungkin lebih maju duluan dan di beberapa negara ya, tidak di semua negara. Tapi kalau di Indonesia yang Bapak tahu ada beberapa universitas swasta yang sudah mulai meniru dengan membuka jurusan branding dengan keunikannya masing-masing, dengan fokus yang berbeda-beda tentu ya, karena mereka masing-masing punya titik tekan yang berbeda-beda. Tapi ini sebuah fenomena yang positif menurut Bapak ketika aktivitas branding ini sudah dianggap sangat penting ya, baik kalangan perusahaan, kalangan akademisi, sehingga diharapkan ini menjadi pendukung ya, sehingga aktivitas branding ini menjadi satu aktivitas yang banyak digeluti oleh anak-anak zaman sekarang ya, karena ini penting ya buat perusahaan dalam rangka memantapkan posisinya ya di dalam percaturan dunia perusahaan atau dunia industri. Oke, kita lanjutkan dengan diskusi. Silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan. Kita akan lakukan sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada yang mau bertanya bisa langsung disampaikan ya. Bapak tutup dulu. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.